Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tarisa Zakia Ivana dengan NIM 327. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai makanan, minuman, dan adab makan minum serta hikmah puasa menurut Islam. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Tarisa Zakia Ivana dengan NIM 327. Yang kedua ada Agasina Yustika dengan NIM 347. Yang ketiga ada Meli Duyanti dengan NIM 349. Yang keempat ada Marvina Talida Putri dengan NIM 498. Yang kelima ada Dwi Priyo dengan NIM 720. Yang keenam ada Mediana Nada dengan NIM 754. Yang ketujuh ada Adelia Nabila Savana dengan NIM 775. Yang kedelapan ada Sinta Ayu Dewi dengan NIM 875. Dan yang terakhir ada Ovan Sultan dengan NIM 923. Baik, pertama-tama saya akan membahas mengenai pengertian adab makan dan minum. Adab makan dan minum adalah tata cara yang dilakukan saat sebelum makan dan minum, sedang makan dan minum, dan setelah makan dan minum sesuai dengan ajaran Rasulullah. Dalam adab makan dan minum juga merupakan tata krama dalam menghargai suatu rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makan adalah memasukkan nasi atau makanan pokok lainnya ke dalam mulut serta mengunyah dan menelannya. Makanan dalam bahasa Arab adalah at'imah. Kata at'imah adalah bentuk jamak dari kata ta'am yang berarti segala sesuatu yang bisa dimakan atau dicicipi. Sedangkan minum adalah memasukkan air atau benda cair ke dalam mulut dan meneguknya. Minum dalam bahasa Arab adalah syara'ab. Kata ashribah adalah bentuk jamak dari syara'ab. Syara'ab ini merupakan segala sesuatu yang diminum dari jenis apapun, baik air maupun lainnya, atau segala sesuatu yang tidak perlu dimamah dalam proses konsumsinya. Makanan dan minuman ini merupakan kebutuhan tubuh agar mampu beraktivitas. Islam memerintahkan agar kita memenuhi kebutuhan jasad kita, yaitu makan dan minum. Makan dan minum dengan benar juga merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak mau memenuhi kebutuhan makan dan minum, padahal jasadnya membutuhkannya, berarti ia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam memenuhi kebutuhan makan dan minum, Islam mengatur tata caranya. Dengan memenuhi aturan itu, kita menjadi berbeda dengan hewan, sehingga manusia adalah makhluk yang paling mulia. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Agasina Rustika, NIM 2018-210347. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi dari teman saya, yaitu yang selanjutnya ada adab makan dan minum yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di sini Allah Ta'ala berfirman pada Quran Surat Muhammad ayat 33, "Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan segala amalmu." Cukuplah Allah Ta'ala tersebut menjadi nasihat bagi kita semua untuk selalu berusaha menaati perintah Allah dan perintah Rasulnya, baik perintah wajib maupun perintah anjuran atau biasanya disebut sunnah. Nah, pada Quran Surat Al-Hayyar ayat 7 yang berbunyi, "Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh hukumannya akan sangat keras." Dan di antara perintah larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah adab ketika makan dan minum. Yang pertama, ada memakan makanan dan minuman yang halal. Pada surat Al-Mu'minun ayat 51 berbunyi, "Hai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal solih. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Yang kedua, mendahulukan makan daripada sholat jika makanan telah dihidangkan. Yang dimaksud dengan telah dihidangkan yaitu sudah siap disantap. Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Apabila makanan telah dihidangkan dan sholat telah ditegakkan, maka mulailah dengan makan malam dan janganlah tergesa-gesa pergi sholat sampai makanmu selesai.
faidahnya, supaya hati kita tenang dan tidak memikirkan makanan ketika sholat. Oleh karena itu, yang menjadi titik ukur adalah tingkat lapar seseorang. Apabila seseorang sangat lapar dan makanannya telah dihidangkan, hendaknya makan terlebih dahulu. Namun, hendaknya hal ini jangan sering dilakukan. Yang ketiga, tidak makan dan minum dengan menggunakan wadah yang terbuat dari emas ataupun perak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang minum pada bejana perak sesungguhnya ia mengobarkan api neraka jahanam dalam perutnya. HR Bukhari dan Muslim. Dalam salah satu riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya orang-orang yang makan atau minum dalam bejana perak dan emas. Yang keempat, jangan berlebihan dan jangan boros. Sesungguhnya berlebih-lebihan adalah di antara sifat setan yang sangat dibenci Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 dan ayat Al-Araf ayat 31, berlebih-lebihan juga merupakan ciri orang-orang kafir. Sebagaimana sabda Rasulullah alaihi wasallam, seorang mukmin makan dengan 1 lambung, sedangkan seorang kafir makan dengan 7 lambung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terima kasih. Berikut presentasi dari saya. Jika ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Meli, NIM 2018-210-349. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang kelima ada mencuci tangan sebelum makan. Walaupun Rasulullah tidak mencontohkan hal ini, namun para salaf atau generasi terdahulu yang saleh melakukan hal ini untuk menjaga kebersihan dan menjauhkan diri dari berbagai macam penyakit. Yang keenam, jangan menyantap makanan dan minuman yang masih sangat panas dan masih sangat dingin. Hal ini dapat membahayakan tubuh. Mendinginkan makanan hingga layak disantap akan mendatangkan berkah berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sesungguhnya yang demikian itu dapat mendatangkan berkah yang lebih besar. Selanjutnya yang ketujuh, tuntutan bagi orang yang makan tetapi tidak merasa kenyang. Para sahabat radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami makan tetapi tidak merasa kenyang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, barangkali kalian makan berpencar sendiri-sendiri. Mereka menjawab, benar. Beliau kemudian berkata, berkumpullah kalian atas makanan kalian dan sebutlah nama Allah, niscaya makanan itu diberkahi untuk kalian. Selanjutnya ke-8, dianjurkan memuji makanan dan dilarang mencelanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Apabila beliau tidak menyukai makanan tersebut, maka dia meninggalkannya, dan apabila beliau menyukai makanan tersebut, maka beliau akan memakannya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Marvina Taida Putri dengan NIM 2018-210498. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai adab makanan dan minum yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang ke-9 yaitu membaca basmalah sebelum makan. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah ia membaca basmalah atau bismillah dengan menyebut nama Allah. Jika ia lupa membaca sebelum makan, maka ucapkanlah bismillah fi Allahi wa akhiri, dengan menyebut nama Allah pada saat awal dan akhir aku makan. Dan di antara faedah membaca basmalah di setiap makan adalah agar setan tidak ikut makan apa yang kita makan. Suatu ketika Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama seseorang yang sedang makan. Orang itu belum menyebut nama Allah hingga makanan yang dia makan itu tinggal sesuap. Ketika dia mengangkat ke mulutnya, dia mengucapkan Bismillahi fi Allahi wa akhiri, maka Nabi SAW tertawa dibuatnya seraya bersabda, masih saja setan makan bersamanya. Ketika dia menyebut nama Allah, maka setan memuntahkan semua yang ada dalam perutnya. Dan yang selanjutnya yaitu makan dan minum dengan tangan kanan. Rasulullah SAW
bersabda, apabila salah seorang dari kalian makan, makanlah dengan tangan kanan dan minumlah dengan tangan kanan, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Dan seorang makan di hadapan Rasulullah SAW dengan tangan kirinya, maka beliau bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Orang itu menjawab, saya tidak bisa. Beliau bersabda, semoga kamu tidak bisa. Orang tersebut tidak mau makan dengan tangan kanan hanya karena sombong. Akhirnya dia benar-benar tidak bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya. Dan selanjutnya yaitu makan mulai dari makanan yang terdekat. Menurut Umar ibnu Abi Salamah radhiyallahu anhuma berkata, saya dulu adalah seorang bocah kecil yang ada dalam bimbingan atau asuhan Rasulullah SAW. Tangan saya kalau makan menjelajah semua bagian nampan. Maka Rasulullah SAW menegur saya, wahai bocah, bacalah bismillah, makanan dengan tangan kananmu dan makanlah yang dari terdekat denganmu. Maka demikian seterusnya cara makan saya setelah itu. Dan hadis ini sekaligus sebagai penguat dari kedua adab makan sebelumnya dan menjelaskan bagaimana cara menasihati anak tentang adab makanan. Lihatlah bahwa nasihat Rasulullah SAW sangat dipatuhi oleh Umar ibnu Abi Salamah pada perkataan beliau. Demikian seterusnya cara makan saya setelah itu. Dan yang terakhir yaitu memungut makanan yang jatuh, membersihkannya, kemudian memakannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah, jika salah satu dari kalian makan lalu makanan tersebut jatuh, maka hendaklah ia memungutnya dan membuang kotorannya, kemudian memakannya. Jangan ia biarkan itu untuk setan. Dan sungguh betapa mulianya agama ini, sampai sesuap nasi yang jatuh pun sangat dianjurkan untuk dimakan. Hal ini merupakan salah satu bentuk syukur atas makanan yang telah Allah Ta'ala berikan dan bentuk kepedulian kita terhadap fakir miskin. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Pralfarizi, nomor induk mahasiswa 2018-210720. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang menjelaskan tentang adab makan dan minum yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang makan dengan 3 jari. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, saya melihat Rasulullah SAW makan dengan 3 jarinya. Apabila beliau telah selesai makan, beliau menjilatnya. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian selesai makan, maka janganlah ia mengusap jari-jarinya hingga ia membersihkannya dengan mulutnya atau menjilatnya pada orang lain. Maksudnya yaitu menjilatkan pada orang lain yang tidak merasa jijik dengannya, misalnya anaknya saat menyuapinya atau suaminya. Selanjutnya ada cara duduk untuk makan. Rasulullah SAW bersabda, aku tidak makan dengan bersandar. Maksudnya adalah duduk yang serius untuk makan. Adapun hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW saat makan duduk dengan menduduki salah satu kaki dan menegakkan kaki yang lain adalah dhaif. Yang benar adalah Rasulullah SAW duduk bersimpah seperti duduk sopannya seorang perempuan dalam tradisi Jawa saat makan. Selanjutnya ada apabila lalat terjatuh dalam minuman. Rasulullah SAW bersabda, apabila lalat jatuh pada minuman salah seseorang dari kalian, maka hendaklah ia mencelupkan lalat tersebut, kemudian barulah ia buang. Sebab di salah satu sayapnya ada penyakit dan di sayap yang lainnya terdapat penawarnya. Selanjutnya ada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah makan. Terdapat banyak cara bersyukur atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Salah satunya dengan lisan kita selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah makan atau berdoa setelah makan. Salah satu doa setelah makan yaitu Alhamdulillah
Alhamdulillahi hamdan katsiron tabyiban mubarakah fihi ghairu fakhfiyan wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana, yang artinya segala puji bagi Allah dengan puji-puji yang banyak dan penuh berkah, meskipun bukanlah puji-puji yang memadai dan mencukupi, dan meski tidak dibutuhkan oleh Rabb kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maidiana Nada Alivia dengan NIM 2018-210754. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang selanjutnya ada buruknya makanan sambil berdiri dan boleh minum sambil berdiri, tetapi yang lebih utama sambil duduk. Dari Amir ibnu Syu'ad, dari ayah dari kakeknya radhiyallahu anhu, dia berkata, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minum sambil berdiri dan sambil duduk. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis hasan sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang laki-laki minum sambil berdiri. Qatadah radhiyallahu anhu berkata, kami bertanya kepada Anas kalau makan, dia menjawab itu lebih buruk atau lebih jelek lagi. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-18 ada minum 3 kali tegukan seraya mengambil nafas di luar gelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minum sebanyak 3 kali, menyebut nama Allah di awalnya dan memuji Allah di akhirnya. Hadis riwayat Ibnu As-Sunni dalam Amalul Yaumi wal Lailah 472. Apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum, beliau bernafas 3 kali. Beliau bersabda, cara seperti itu lebih segar, lebih nikmat, dan lebih mengenyangkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bernafas dalam gelas dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, apabila salah seorang dari kalian minum, janganlah ia bernafas di dalam gelas. Hadis riwayat Bukhari. Yang 19 yaitu berdoa sebelum minum susu dan berkumur-kumur sesudahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika minum susu maka ucapkanlah Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Ya Allah, berikanlah kami pada susu ini dan tambahkanlah lebih dari itu, karena tidak ada makanan dan minuman yang setara dengan susu. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syuhabul Iman. Dinilai hasan oleh Al-Albani dalam Syahih Al-Jami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian minum susu maka berkumur-kumurlah, karena sesungguhnya susu meninggalkan rasa masam pada mulut. Hadis riwayat Ibnu Majah 499. Yang ke-20, tidak berbicara ketika sedang memakan. Ishaq bin Ibrahim berkata, pernah suatu saat aku makan dengan Abu Abdillah Imam Ahmad dan sahabatnya. Kami semua diam dan beliau Imam Ahmad saat makan berkata, Alhamdulillah wa bismillah. Kemudian beliau berkata, makan sambil memuji Allah Ta'ala adalah lebih baik daripada makan sambil diam. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Adel Nabila dengan NIM 775. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat melakukan adab makan dan minum menurut Islam. Banyak manfaat yang kita bisa rasakan ketika melakukan adab dan minum menurut Islam. Beberapa manfaat yang bisa kita lihat adalah dari bidang kesehatan. Salah satu adab makan dan minum dalam Islam adalah mencuci tangan sebelum makan. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Charles Gerber dari University of Arizona mengatakan bahwa kita tidak mungkin menghalangi kuman dan bakteri masuk ke dalam lingkungan kita. Namun kita bisa memerangi kuman dengan cara mencuci tangan sebelum dan selesai beraktivitas. Cairan pembersih masih dianjurkan karena fungsinya adalah menghancurkan sel bakteri sehingga aktivitasnya terhenti. Lagi pula, tubuh sudah memiliki sistem kekebalan sendiri yang bisa dioptimalkan dengan berbagai cara. Sunnah makan menggunakan 3 tangan juga memberikan dampak yang baik dalam kesehatan dengan menggunakan jempol, telunjuk, dan jari tengah. Makanan yang masuk ke mulut lebih seimbang jumlahnya dengan jumlah enzim sehingga enzim amilase dan lisozim yang diproduksi kelenjar saliva mencerna makanan dengan maksimal sehingga makanan menjadi lembut dan mudah dicerna.
Rasulullah mencontohkan setelah makan untuk menjilati atau menghisap jari dan ternyata memiliki manfaat, yaitu dapat merangsang proses keluarnya air liur dan enzim lebih banyak sehingga pencernaan lebih sempurna. Dalam Islam ada pun larangan untuk meniup makanan panas maupun makanan yang telah jatuh. Tanpa kita sadari, di dalam mulut kita terdapat cukup banyak mikroorganisme layaknya virus atau bakteri. Biasanya bakteri ini akan berkumpul pada sisa-sisa makanan yang tidak dibersihkan dengan baik. Dokter Anissa memberikan contoh di mana banyak orang tua meniupkan makanan atau minuman panas pada anaknya, padahal kita tidak tahu apa yang dialami orang tersebut, bisa flu, batuk, atau bahkan terkena TBC. Jika hal ini terus dilakukan, maka dikhawatirkan makanan yang dikonsumsi oleh anak terkena penyakit yang berisiko tinggi. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sinta Ayu Dewi, NIM 2018-2100875. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang mengenai tentang hikmah puasa. Setiap perintah Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW pasti memiliki hikmah dan manfaat yang dapat manusia peroleh. Bukan hanya sebagai bentuk ibadah kepada Allah, namun juga dapat dirasakan manfaatnya bagi yang menjalankan. Termasuk ketika menjalankan ibadah puasa, maka akan ada manfaat yang dapat kita peroleh. Tentu saja hikmah apa yang dijalankan setiap orang pastinya akan mendapatkan hikmah yang berbeda-beda. Berikut beberapa hikmah dari menjalankan ibadah puasa. Yang pertama, melatih diri melawan hawa nafsu. Puasa yang dilaksanakan dari subuh hingga azan maghrib berkumandang tentu bukan hal mudah jika kita tidak terbiasa menahan diri. Larangan saat berpuasa seperti makan dan berhubungan suami istri tentu mengajarkan agar manusia dapat mengelola emosi dan dorongan hawa nafsunya. Lalu yang kedua, mengajarkan untuk hidup sederhana. Dengan berpuasa, kita pun juga dapat melatih untuk hidup sederhana. Ketika berpuasa, kita tidak banyak untuk membeli makanan dan minuman dan menahan diri dari segala hal duniawi. Lalu yang ketiga ada menjaga kesehatan. Manfaat dari puasa adalah kesehatan tubuh lebih terjaga dan dapat melakukan detoksifikasi atau pengeluaran racun dalam tubuh. Hal ini tentu saja dapat membuat tubuh kita lebih fit dan sehat, karena tubuh kita beristirahat dari segala macam makanan atau minuman yang tidak sehat, disertai dibatasi agar tidak banyak makanan yang berlebihan. Lalu selanjutnya yang keempat adalah melatih diri membiasakan istiqomah beribadah. Jenis puasa banyak, ada puasa wajib dan ada puasa sunnah. Jika dilakukan terus-menerus, maka hal ini akan menambah keistiqomahan kita dalam beribadah dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, yang kelima, memperoleh kenikmatan sebagai umat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan pernah mendapatkan kenikmatan menjadi umat Rasul jika kita tidak pernah menjalankannya. Untuk ibadah puasa akan membuat kita semakin bermakna dan nikmat menjadi umat Rasulullah SAW. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.